Oke, di video ini saya mau sharing lagi tentang pembuatan landing page yang simple dengan menggunakan Skalef. Kalau kemarin kita membuatnya menggunakan HTML yang dibuat pakai ChatGPT, kemudian dimasukkan ke Skalef. Untuk kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat landing page yang langsung dibuat dengan elemen-elemen yang disediakan oleh Skalef. Terus saya akan tunjukkan ya, yang kemarin tuh tampilannya seperti ini ya. Untuk landing page-nya dengan HTML, desainnya memang kelihatan lebih colorful ya, lebih rame. Kalau Skalef yang ada, elemen-elemennya itu lebih simple. Contohnya biasanya seperti ini. Ini biasa dipakai di iklan-iklan Meta Ads. Dia lebih clean, lebih simple, dan pastinya lebih ringan. Jadi saya akan tunjukkan cara untuk membuat yang seperti ini. Nanti ini akan saya buat ulang desain landing page yang seperti ini. Ada elemen teks, gambar, dan juga lain-lainnya. Oke, jadi anggap saja teman-teman sudah mendaftar di Skalef ya. Kalau yang belum, bisa ikuti video yang sebelumnya. Langsung saya akan menuju ke halaman dashboard Skalef yang sudah login seperti ini. Ini masih bisa menggunakan paket yang gratis ya dari Skalef. Jadi belum perlu untuk upgrade ke paket berbayarnya. Masih bisa membuat landing page hingga 3 yang aktif. Langsung menuju ke menu landing page. Kemudian create landing page ya di sini. Pilih yang blank page. Ya, ini kita akan membuat dari halaman kosong. Nah, tampilannya masih kosong seperti ini. Ini tampilan di mobile, ini tampilan di tab, kemudian ini di PC. Nah, untuk mulai membuat landing page yang seperti ini tampilannya ya. Ini kan diawali dengan judul ya. Judulnya dengan teks yang besar seperti ini. Dan saya akan langsung copy paste aja judulnya, desainnya nanti disamakan gitu, biar sebagai contoh langsung ya. Yang ini saya tutup dulu. Kita akan fokus yang di sini dan juga di sini. Saya geser aja ya seperti ini. Nah, pertama di bagian atas ada judul dengan teks ini, saya akan copy. Kemudian menuju ke Skalef yang di halaman kosong ini, kita akan menambah elemen baru atau komponen baru. Nah, komponen yang bisa digunakan di Skalef itu ada teks, kemudian gambar, ada form pemesanan, daftar, testimoni, FAQ, kemudian ada slider, tombol, ada YouTube ini untuk memasukkan menampilkan video dari YouTube, kemudian ada embed ini untuk menyisipkan embed sebuah halaman website ke dalam landing page, ada scroll target ini untuk ketika diklik dia akan menuju ke bagian tertentu, ada animasi, ada section, HTML, dan juga ada divider. Tapi ini nggak semuanya langsung kita pakai ya. Kita pakai yang biasa digunakan aja, sesuai dengan kebutuhan untuk membuat desain landing page yang seperti ini. Oke, kembali lagi di bagian teks, jadi kita akan memilih yang teks ini ya. Karena ini teks baru ya di sini. Langsung kita edit atau kita paste atau kita ketikkan langsung di sini juga bisa. Teks yang akan kita masukkan sebagai judul ini. Nah, jadi biar teksnya itu tanpa format, ini saya copy kemudian saya lempar ke sini dulu nih biar hilang formatnya gitu. Jadi ini biar benar-benar tanpa format untuk warna, kemudian boldnya, teksnya gitu. Ini nggak ada lagi formatnya gitu. Masukkan dulu di situ. Kemudian lempar ke sini, kita paste di sini. Ya, ini kan teksnya masih biasa gitu ya, masih teks plain, belum diapa-apain. Nah, untuk bisa bikin yang seperti ini, lebih besar, bisa diwarnain background seperti ini, kemudian bisa diganti fontnya ya. Kita di sini aja, di bagian ini bisa diotak-atik. Pertama kita besarkan dulu, bagian judul ini kita blok dulu ya, seperti ini. Kemudian di sini, di teks yang normal ini kita buat heading 1, jadi dia lebih besar. Nah, kemudian fontnya, ini yang pertama, yang awal ini pasti menggunakan page font ya. Jadi menggunakan font bawaan dari landing page atau sistemnya Skalef ini. Kita akan ganti di sini fontnya, tapi ini kita blok dulu ya, pilih dulu semua. Kemudian pilih fontnya. Nah, teman-teman bisa cari di sini nih, kalau font yang tadi itu pakai Monserrat ya. Kemudian di bold, kemudian dibesarkan juga ininya, ukuran fontnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini jaraknya terlalu jauh antara baris pertama, kedua, dan ketiga, di sini yang 1,5 ini kita buat 1 aja. Kalau masih terlalu dekat, 1,2. Nah, seperti itu. Kalau masih kurang besar, ini bisa dibesarkan lagi, menjadi 40 misalnya. Ya, ini diatur-atur aja. Nah, ini tampilan di desktop ya, atau laptop.
Yang ini tampilan di mobile atau di HP, ini di tab. Kita lihat semuanya ya. Jadi biar landing page kita itu bisa tetap bagus di semua device. Terlalu besar ini, saya akan kecilkan lagi. Biasanya di angka 32 udah cukup. Nah, seperti ini. Strategi Meta Ads untuk produk digital. Nah, ini yang tulisan strategi Meta Ads ini ada background warna kuning ya. Kita blok di sini. Strategi Meta Ads ini. Terus kita pilih yang ini nih. Huruf A ada backgroundnya nih. Ini untuk membuat background. Kita buat warna kuning. Ya, seperti itu. Nanti sudah jadi ya. Jadi udah sama nih. Nah, kemudian di bawahnya ada teks kecil lagi nih. Kita copy. Copy ya. Biasa kita akan lempar ke sini dulu nih biar formatnya hilang. Nah, teks kita cut, bawa ke sini lagi. Nah, tadi ini satu komponen, kita akan buat komponen baru lagi. Tambah komponen, teks lagi. Ini kita buang, kita paste di sini. Nah, seperti itu. Nah, formatnya tinggal kita sesuaikan di sini, pakai teks Monstrat semua. Bukan hanya teorinya, ini dikasih background warna kuning. Bukan hanya teori, ya. Kasih background warna kuning. Atau warna lain juga bisa. Warna ini, gitu ya. Nah, ini sesuaikan saja. Oke. Kemudian fontnya kita ganti dengan yang sama dengan judulnya, yaitu pakai Monstrat. Nah, seperti itu. Kalau masih kurang besar, kita buat lebih besar lagi nih, di 18. Nah, di bagian hingga winning, setup campaign hingga winning, gitu. Ini dikasih garis bawah. Ada di sini nih, yang U, underline ini. Ya, seperti itu. Oke. Dua komponen sudah dibuat ya, yaitu teks untuk judul dan juga teks untuk subjudul. Saya akan buat yang komponen selanjutnya nih, ada gambar ya. Nah, kalau ada gambar ini contohnya saya akan siapkan dulu gambarnya ya. Misalnya gambarnya ini. Tapi di sini ada teks lagi ya. Teks lagi ini bisa dibuat dalam satu komponen juga bisa. Ini kita copy. Kemudian kita lempar ke sini dulu nih biar nggak ada formattingnya. Nah, di komponen yang teks kecil tadi, ini bisa dibuat di bawahnya lagi. Ya, paste seperti ini. Dengan font yang sama, ukurannya lebih besar, bold gitu ya, nggak usah bold deh, ininya 1,2. Nah, seperti ini ya, ini masih terlalu besar sih, kita akan buat di 18 aja deh ya, seperti ini. Yang di bold ini bagian angka ya, kita bold juga ya, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada gambar ya. Ini saya akan copy saja gambarnya dulu biar nanti kita bisa masukkan ke sana. Saya akan screenshot seperti ini biar cepat ya. Screenshot. Nah, kemudian gambar itu akan saya masukkan di bawahnya sini. Nah, ini saya menunjukkan contoh-contoh untuk memasukkan atau menggunakan komponen yang ada di Skalef ya. Jadi masalah teksnya ataupun gambarnya apa nanti sesuai dengan kebutuhan teman-teman tentunya. Nggak seperti ini ya. Saya masukkan setelah teks ini ada komponen berikutnya yaitu gambar. Ya, ini gambar ini. Ini screenshot. Saya masukkan tambah komponen baru, kemudian pilih gambar. Cara memasukkannya seperti itu ya. Di sini bisa upload gambar. Cari gambarnya di yang sudah kita screenshot tadi. Ini ya. Tunggu sebentar, ya seperti itu. Dan di gambar ini bisa kita sesuaikan di bagian advance ini ya, advance. Mau rata kiri, rata tengah atau rata kanan, kemudian lebarnya mau berapa persen, ya. Nih kalau saya biasanya buat 100%, jadi biar dia melebar ke samping kiri kanan halaman. Dan di sini kita pilih fit atau fill. Kalau fit tuh seperti ini, jadi dia menyesuaikan dengan lebar gambarnya aja.
Kalau fill dia menutupi semua elemen gitu. Kita buat yang fit aja bisa ya, nanti sesuaikan dengan gambarnya. Kemudian aspek rasionya dibuat off aja, jadi dia kalau off itu sesuai dengan aspek rasio dari gambar ini. Kalau kita buat sendiri seperti ini, akan di crop ya, dengan aspek rasio yang kita pilih, seperti ini. Nah, kita biasanya saya off aja, jadi biar aspek rasionya sesuai dengan aspek rasio gambar aslinya. Nah, yang lain-lain kita biarkan saja, artinya gambar ini sudah kita masukkan ya. Jadi kita sudah belajar dua, memasukkan teks dan memasukkan gambar. Dan kalau ini nggak akan saya ini semua ya, jadi biar komponen-komponen yang sudah saya masukkan seperti gambar tadi nggak perlu saya ulang masukkan lagi. Ya, di sini saya kasih contoh aja yang berikutnya untuk memasukkan animasi ya. Ini animasi nih. Animasi ini kita masukkannya di sini. Misalnya dari ini judul, teks judul, teks untuk kecil biasa, ada gambar, kemudian di bawahnya saya akan masukkan animasi. Tambahkan komponen di sini ya, komponen, kemudian pilih yang animasi, animation ini ya. Nah, animasinya ini kita pilih aja, ada banyak. Mau yang seperti ini, atau yang seperti ini, ya, atau seperti ini, tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau untuk menunjuk ke bawah, biasanya saya pakai yang ya seperti inilah ya, saya samakan aja. Dan ini kita sesuaikan di bagian advance di sini. Advance-nya ini rata tengah. Nah, lebarnya jangan 100%, biar nggak kebesaran. Segini aja nih biasanya. Ini juga bisa kita pilih warnanya di sini. Warna merah, warna hitam, warna biru, bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Kita pilih-pilih aja di sini nih. Saya akan pakai kembali ke warna merah lagi aja. Oke, yang lain dibiarkan gitu. Jadi komponennya ada 3, teks, gambar, animasi, dan yang sering digunakan biasanya adalah tombol. Misalnya langsung aja dari animasi ini akan diarahkan ke tombol WA. Saya tambahkan komponen baru di sini, tambah komponen, kemudian pilih yang tombol nih. Nah, tombol ini secara default atau bawaan dari Skalef dia akan menuju ke page lainnya. Jadi tombol ini bisa diklik, dia akan menuju ke halaman yang lain. Tapi di sini saya akan buat sebagai tombol chat ke WA. Maka di sini bukan ke landing page lain, tapi pilihnya ke tautan bebas. Tautan bebas artinya kita bisa masukkan link atau tautan apapun yang kita mau gitu. Ya, di sini saya masukkan linknya nanti ke chat WA. Kemudian warnanya ini diubah dulu menjadi warna hijau. Lalu akan bisa ditampilkan icon atau enggak. Kalau kita tampilkan icon ini di checklist. Nah, ikonnya apa? Nih, ini kan panah, ini tombol icon WA bisa. Nah, kemudian teksnya di sini, buka Skalef ini, kita bisa ubah teksnya di sini nih. Misalnya hubungi sekarang gitu, atau order sekarang gitu. Nah, teksnya seperti apa? Untuk menuju ke WA, ini kita ganti dengan wa.me /628 ini nomor WA kita. Contohnya seperti ini. Jadi nanti kalau diklik ini, tombol ini akan menuju ke chat WA kita. Nah, untuk yang lain-lainnya nih ada pengaturan nih event saat di tombol diklik ya. Ini bisa kita centang atau kita setting kalau kita sudah bermain dengan pixel ya, pixel di Facebook maupun di TikTok atau di Snack Video, ini ada 3. Nah, ada perilaku tombol yang kalau diklik tuh dia menuju atau membuka tab baru, ada yang tetap di tab itu gitu. Nah, ini kita centang di sini nih. Kalau tombolnya akan kita buat kalau diklik dia akan membuka tab baru. Ini keuntungannya ya, kalau membuka tab baru berarti halaman yang pertama ini nggak hilang ya. Dia akan membuka tab baru untuk membuka tombol ini. Nah, kalau ini nggak di checklist, maka halaman yang ada, tab yang ada itu akan berubah ke halaman berikutnya setelah klik tombol ini, yaitu langsung ke chat WA. Oke, jadi sudah kita pelajari tentang memasukkan teks, kemudian gambar, kemudian tombol.
Dan yang selanjutnya nanti ada form pemesanan seperti ini, tapi kalau kita menggunakan chat WA, biasanya nggak menggunakan form pemesanan ini. Nah, untuk form pemesanan ini akan berbeda nanti kalau teman-teman menjual produk digital atau memasukkan ordernya itu akan nanti dimasukkan dulu ke Skalev, bisa menggunakan ini. Ya, untuk sekarang saya akan tunjukkan dulu cara membuat form ini, karena fokusnya nanti membuat landing page-nya yang seperti ini, yang kalau diklik menuju ke chat WA gitu. Jadi yang saya tunjukkan di sini untuk memasukkan teks, gambar, animasi, kemudian tombol chat WA ya. Dan satu lagi nih yang terakhir ada FAQ ini yang biasanya ada pertanyaan dan jawaban seperti ini. Di sini tinggal kita masukkan saja setelah ini, misalnya setelah tombol kita tambahkan komponen baru di bawah ini ya. Komponen baru, kemudian ada pilih yang FAQ. Nah, FAQ ini biasanya daftar pertanyaan yang sering ditanyakan, isinya kita masukkan di sini ya. Pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, kita tinggal masukkan saja di sini. Ada beberapa pertanyaan. Ini contohnya di sini dibuatkan contoh 2 pertanyaan. Ini saya hapus dulu satunya. Ini 1 pertanyaan seperti ini. Tinggal kita klik untuk membuka, kita ganti pertanyaannya di sini. Misalnya, ini produk apa? Nah, kalau dia nggak kelihatan, ini berarti teksnya harus kita buat putih di sini. Ini ya, di sini. Ya, ini akan muncul. Kemudian jawabannya di sini. Nah, seperti itu ya. Kalau menambah pertanyaan, klik di sini tambah pertanyaan. Ya, kita masukkan di sini. Contohnya seperti itu. Kalau mau pakai emoji, klik di sini ada emoji. Ya, kita pilih-pilih aja sesuai dengan keperluan ya, seperti itu. Ini teksnya dikasih warna putih lagi biar kelihatan. Bisa di bold juga gitu. Ini jawabannya. Nah, kalau ini dibuka nanti akan, kalau sudah jadi landing page, bisa diklik untuk membuka. Jadi seperti ini. Nih. Nah, seperti itu. Oke. Itu komponen dari FAQ, seperti itu penggunaannya. Nah, ininya juga bisa kita ganti kata-kata FAQ-nya. Misalnya yang sering ditanyakan nih. Oke. Dan ada lagi nih yang sebelumnya nih, saya lupa juga, sering digunakan juga komponen ini, itu list ya. Saya bisa tambahkan baru di sini. Oh ya, untuk menambahkan ini bisa kita tambahkan langsung di bawahnya, atau kita tambahkan di bagian mana yang kita perlu. Misalnya saya lupa untuk membuat list ini harusnya di bawah gambar ini gitu misalnya ya. Maka saya klik dulu gambar ini, gambar, kemudian tambahkan komponen di sini. Nanti dia akan muncul di bawah gambar. Atau kalau sudah terlanjur dibuat di bawah, untuk menggesernya ini bisa klik tanda panah ini untuk ke atas, seperti itu. Ya. Kalau ini ke bawah gitu, ini tombolnya buat ke bawah nih. Nah, tombolnya saya ataskan lagi, bisa tuh ya, seperti itu. Nah, saya akan buat list di bawah gambar ini. Saya buatnya, klik dulu gambarnya, kemudian di bawahnya ada tambah komponen. Nah, ini ada daftar ya, atau list. Nah, daftar ini biasanya, misalnya apa yang akan didapatkan gitu. Misalnya ini, daftar yang pertama, harganya murah gitu. Terus ada berikutnya di sini, kualitas bagus. 3 misalnya pelayanan. Ya, seperti itu contohnya. Nah, ini untuk icon listnya ini bisa kita ubah juga. Misalnya di sini kita klik. Nah, kita pilih yang mana nih? Yang ini atau yang ini atau yang ini gitu ya. Nah, warnanya juga bisa kita ubah, warna ikonnya. Kita pilih yang mana. Oke. Jadi itu yang penting-penting yang biasa dipakai dalam landing page yang simple seperti ini. Ada teks, gambar ya, bisanya list, kemudian tombol order, ada pertanyaan yang sering ditanyakan. Ya, itu saja. Untuk yang lain teman-teman nanti bisa ekspor sendiri. Coba-coba saja komponen yang ada di sini. Yang lainnya, untuk slider ini gambar yang bisa digeser-geser ya. Ada, oh ini satu lagi ya, coba ya untuk video YouTube ini gampang. Saya akan tambahkan elemen video ya, misalnya di bawah teks yang ini ya, di sini ada video nih misalnya. Tambahkan komponen, kemudian pilih yang YouTube. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja URL YouTube kita. Misalnya saya akan ambil YouTube video Semarang aja lah ya. Untuk contoh,
Ya, saya akan masukkan misalnya ini, coba. Nah, gitu. Tinggal di copy aja ini linknya. Kemudian masukkan ke sini. Masukkan. Paste ya. Klik tanda checklist ini atau OK gitu. Nah, untuk masukkan seperti ini. Sudah masuk video YouTube kita gitu. Kalau pengaturan lain di advance ini bisa untuk mengatur backgroundnya gitu ya. Itu aja yang bisa diatur di sini. Jadi nggak ada pengaturan-pengaturan lainnya untuk YouTube di sini. Kalau sudah oke, semuanya selesai, misalnya ini di bagian pengaturan kita bisa atur nama landing page-nya nih. Kemudian URL-nya. Ya, misalnya ini meta ad gitu. Jadi nanti yang kita promosikan linknya itu nih, https://tokonova.myscalef.com/meta-ads. Nah, setelah selesai semuanya ini bisa kita simpan dan terbitkan. Kita lihat halamannya seperti ini contohnya. Ini bisa di play nih videonya. Juga. Itu. Contoh-contoh ya. Oke, jadi ini memang asal-asalan untuk teksnya, gambarnya. Tapi tujuan saya di sini untuk menunjukkan aja cara memasukkan teks, mengformat teks, kemudian masukkan video, masukkan gambar, list, tombol, animasi, dan juga daftar pertanyaan atau FAQ seperti ini. Semoga bisa dipahami secara umum ya, kemudian nanti bisa diterapkan, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman untuk membuat landing page yang simple dengan menggunakan Scalef dan menggunakan komponen-komponen yang ada di dalam Scalef itu sendiri tanpa menggunakan HTML dari luar gitu, tanpa bantuan dari AI. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.